Cerita ini adalah kisah nyata dari Hiliana di Yogyakarta pada bulan Januari 2020. Awal kisah dimulai ketika temanku datang ke rumahku. Hari itu aku sangat senang diantarkan sebuah daun lidah buaya pesananku. Temanku datang ke rumahku tepat pukul 6 sore, di mana kepercayaan orang Jawa jika bertamu pukul 6 sore adalah hal yang tidak wajar dan dapat menghantarkan kesialan. Aku terima lidah buaya yang diantarkan oleh temanku itu. "Terima kasih ya, udah jauh-jauh antar ke sini," itu kataku. Kemudian mereka menjawab, "Ah, tidak apa-apa, santai aja. Sekalian kami pengen jalan-jalan juga kok. Bener kan, Nay?" kata si dia. Oh iya, kedua temanku bernama Dia dan Naila. Tak berselang lama setelah mereka pulang, aku masuk ke dalam kamarku. Kebetulan di desaku ada tetangga yang baru saja meninggal, dan orang tuaku semua pergi ke rumah tetanggaku itu. Sedangkan aku dan adikku tetap tinggal di rumah. Aku asik sekali bermain HP di dalam kamarku. Tak selang lama, tiba-tiba aku mendengarkan sesuatu. Suara yang aku dengar berasal dari ruang keluarga. Namun, saat itu aku tidak berpikir macam-macam. Aku rasa itu orang tuaku yang sudah pulang dari rumah tetanggaku. "Bu, ya, udah pulang ya?" kataku. Namun tidak ada jawaban saat itu. "Dek, di depan TV ya?" Kemudian adikku menjawab, "Enggak, Mbak, aku di kamar. Ada apa ya?" Seketika aku terdiam sejenak dan berpikir, siapa yang ada di ruang keluarga? Kok aku merasakan ada sesuatu saat itu? Aku pun mengajak adikku untuk bersama-sama cek ruang keluarga. "Dek, ayo cek. Hitungan ketiga, kita keluar dari kamar ya." Adikku menjawab, "Oke, tapi bareng ya, Mbak." Kemudian aku menghitung. 1, 2, 3. Sejenak aku terdiam dan membisu, karena tidak ada satu orang pun yang berada di ruang keluargaku. Namun tiba-tiba adikku teriak dan masuk ke dalam kamarnya lagi. Aku pun juga mengikutinya. Kemudian aku bertanya sama adikku, ada apa, Dek? Kamu lihat apa?" Kata adikku melihat sesosok anak kecil laki-laki yang sedang memandang kami dari jendela rumah. Dan dia menatap kami sambil tersenyum lebar. Tidak hanya itu. Keesokan harinya ketika ibuku di rumah sendiri, kejadian aneh pun mengganggu ibuku saat itu. Posisi ibuku sedang di ruang tamu. Kejadiannya sekitar pukul 6 sore. Ketika ibuku sedang asik menonton TV, tiba-tiba ibuku kaget mendengarkan suara. Ibuku pun berkata, "Hayo, jangan mainan botol gitu." Ternyata tidak hanya ibuku, aku dan adikku yang merasakan keganjilan setelah temanku datang ke rumahku saat itu. Ayahku pun juga sama. Kejadian yang ayahku rasakan tepat juga di pukul 6 sore. Di keluargaku ada kebiasaan duduk di depan rumah saat sore hari tiba, sambil menungguku pulang dari aktivitas sehari-hariku.
Pas tepat di jam 6 sore, ibuku dan ayahku yang sedang bersantai menikmati senja saat itu mendengar suara benda jatuh di dalam rumah. Ayahku pun seketika mencari barang apa yang jatuh saat itu. Ayahku pun cek semua ruangan yang ada di rumahku, sampai pada gudang yang berada di dalam rumahku. Kemudian ayahku membuka pintu gudang di rumahku itu. Ayahku sangat kaget melihat sebuah hula hoop yang berdiri berputar-putar seperti sedang diputar oleh orang. Namun di ruangan itu tidak ada seorang pun kecuali ayahku. Setelah ketiga kejadian yang aku dan kedua orang tuaku alami itu, aku menghubungi temanku yang datang ke rumahku saat itu. Dan benar saja, kedua temanku melewati jalan yang dulunya ada kecelakaan lalu lintas, yang korbannya adalah seorang anak sekolah yang meninggal tertabrak truk.